Saya senang atas apresiasi teman-teman di sini, dan itulah apresiasi untuk masyarakat Jakarta juga. Pokoknya saya tuntaskan Jakarta dulu. Tapi yang jelas senang. Ceramah Anies Baswedan yang menyinggung soal perpanjangan masa jabatan direspon riuh para jemaah sholat taraweh di Masjid UGM maupun aktor-aktor politik nasional. Apakah ceramah Ramadan Anies Baswedan sebagai pesan sindiran? Saya sudah masuk 5 tahun, 6 bulan lagi pensiun, nggak ada perpanjangan soalnya mas. Jadi bukan bertahun-tahun ya, kalau bertahun-tahun itu nyalahkan seseorang, oke? Kenapa tepuk tangan nih? Gitu kan? Bahaya. Saya senang atas apresiasi teman-teman di sini, dan itulah apresiasi untuk masyarakat Jakarta juga. Pokoknya saya tuntaskan Jakarta dulu. Tapi yang jelas senang. Kan ini logika yang nggak nyambung. Waktu Anies menjabat sebagai Menteri Pendidikan saja kan dicopot karena nggak bisa kerja. Memang kualifikasinya nggak bisa kerja. Nggak ada perpanjangan soalnya mas. Jadi bukan bertahun-tahun ya, kalau bertahun-tahun itu nyalahkan seseorang, oke? Bahwa kemudian ada orang katakan bahwa Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Mungkin itu bukan bermaksud bully, karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam ceramahnya berbicara perihal masa perpanjangan jabatan. Hal itu disinyalir menyindir Presiden Joko Widodo. Diduga kuat, Anies menyindir Jokowi lantaran ramai isu tentang perpanjangan jabatan Jokowi menjadi 3 periode. Anies Baswedan menyampaikan ceramahnya di hadapan jemaah masjid kampusnya saat masih jadi mahasiswa dulu di UGM pada 7 April 2022. Anies menjelaskan bahwa masa jabatannya sebagai gubernur tidak lama lagi akan berakhir, yakni tersisa 6 bulan. Alhamdulillah, 6 bulan lagi saya pensiun dari gubernur, tapi tidak ada perpanjangan jabatan, kata Anies dalam ceramahnya yang disiarkan di kanal YouTube Masjid UGM. Pernyataan Anies itu lantas mendapat respons gemuruh dari jemaah yang memenuhi Masjid UGM. Hal itu seakan menyindir isu yang lagi ramai terkait perpanjangan jabatan Presiden Joko Widodo baru-baru ini. Kenapa malah tepuk tangan ini? Bahaya, kata Anies merespons reaksi jamaah. Anies mengatakan jika jabatannya akan berakhir pada Oktober 2022. Saya bulan Oktober besok, kalau tidak ada halangan dan tidak ada perubahan, memang sudah selesai jabatan sebagai gubernur, kata Anies Baswedan. Dalam kesempatan itu, Anies mengklaim jika dirinya memberikan ketenangan dan keteguhan lewat program yang dijalankannya. Meski tak ada foto, Anies berharap masyarakat merasakannya. Nah, selama 4,5 tahun ini kami jalani, alhamdulillah ketenangan, keteduhan itu dibangun. Tapi sebagian dari yang dikerjakan untuk membangun rasa kebersamaan, ketenangan itu tidak bisa difoto, kata Anies. Diketahui Anies Baswedan menjadi penceramah di Masjid Kampus UGM pada Kamis 7 April 2022. Anies sempat mendapat teriakan dukungan maju sebagai presiden di Pilpres 2024 dari sejumlah jemaah. Setelah selesai mengisi ceramah, Anies langsung disambut dengan teriakan presiden oleh para jemaah. Selain itu, jemaah juga berebut untuk bisa berfoto dengan Anies. Kerumunan pun tidak terhindarkan, para jemaah saling berdesakan. Terkait teriakan jemaah tersebut, Anies pun angkat bicara. Anies mengaku senang dengan dukungan tersebut, namun dirinya menyebut masih tetap fokus dengan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Piele jawab, saya senang atas apresiasi teman-teman di sini. Itu adalah apresiasi untuk masyarakat Jakarta juga. Pokoknya saya tuntaskan Jakarta dulu, ujar Anies. Tadi saya sampaikan, saya akan tuntaskan Jakarta, hari ini masih fokus Jakarta, jadi teruskan dulu sampai Jakarta selesai. Baru kita pikirkan berikutnya apa, lanjut Anies. Anies memberikan kode jika masalah Pilpres 2024 baru akan dipikirkannya usai merampungkan amanah sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies menambahkan, masih ada sejumlah pekerjaan yang harus dirampungkannya. Nanti sesudah Oktober selesai, menanggapi maju Pilpres atau tidak, kalau sekarang aku isih nyambut gawe mas, kata Anies. Gubernur DKI Jakarta ini adalah gubernur rasa presiden. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal,
Dan ini melawan sunnatullah. Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong terus dimasukkan ke laut. Itu salah. Di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin nih ke dalam tanah nih. Di mana-mana itu air hujan masuk ke laut nih. Sekarang masukin nih. Cucinya nih. Dia tipe motivator yang bisa sukses dengan jadi pembicara. Susunan kata-katanya bagus, teratur, dan karena itu banyak yang suka padanya. Lawan Anies sekarang juga. Kemenangan kemarin ada kemenangan kecil, kemenangan besarnya adalah terlaksananya semua janji-janji, terlaksananya semua program-program, dan insya Allah kita akan jalankan. Kalau kemudian dikatakan bahwa beberapa program-program yang lain sudah berjalan, mungkin ada yang berjalan, tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya, mana? Kalau kita tidak ada target, nanti bekerja itu cuma melaporkan proses, tidak melaporkan capaian. Rakyat tidak tanya tentang proses, rakyat tanya tentang capaian. Lalu apa capaiannya? Nggak usah saya sebutkan kisah-kisah kelucuan itu. Anda pasti sudah hafal. Mulai dari anggaran lem Aibon sampai sumur resapan yang ternyata lebih jago meresap anggaran ketimbang meresap air hujan. Ini semua pekerjaan ini nggak terlihat, tidak bisa difoto, tidak bisa divideokan, tidak bisa dikampanyekan. Tapi kita hanya ingin warga Jakarta bilang begini, syukur alhamdulillah, untung tinggal di Jakarta. Memang Anies ini susah mau dipojokkan. Aku ingat film Kung Fu Panda, tapi kalau Anies Kung Fu lidah. Kepentingan kami adalah kami menilai, kami melihat beliau punya prestasi, dan tugas kami adalah bagaimana prestasi ini kita gaungkan, kita upayakan, kita perjuangkan agar ini tidak hanya menjadi milik warga Jakarta, tetapi menjadi milik seluruh warga negara Indonesia dengan mendukung dia di tahun 2024. Spirit ini harus dibawa pulang ke semua anggota DPRD seluruh Indonesia. Pesan itu harus dibawa itu. Saya juga akan bawa pesan ini ke Jakarta. Masih ada 1 tahun lagi, dan 1 tahun ke depan, insya Allah nanti ini semua beres dan baik. Bapak-bapak lucu dan imut sekali. Gagasan itu penting, karya itu di ujung. Kalau tidak ada gagasan, tidak ada narasi, karya itu nggak akan ada maknanya. Instalasi bambu yang menghiasi Bundaran HI kini sudah tidak ada lagi karena dibongkar oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tak hormati seniman bambu. Tapi apa yang terjadi? Dia ringan aja, 550 juta. Kebayang itu kalau beli combro, udah tenggelam Jakarta. Kalau ada pilkada tahun depan, kita kampanye pula. Tapi karena nggak ada pilkada, ya sudah. Berarti tahun ke-5 programnya gini, 3 tahun pertama kerja exposure besar, tahun ke-4 mulai mendekati. Makanya itu ada survei dan lain-lain, baru mulai masuk tahun ke-4, tahun ke-5 baru persiapan untuk pilkada. Nah kalau pilkadanya nggak ada, gimana ya sudah, kita terusin aja kerja sampai akhir gitu. Penggusuran di Sunterjaya jadi ramai karena janji Anies Baswedan saat kampanye tak menggusur warga. Janji diucapkan saat Anies berkampanye melawan petahana Basuki Cahayapurnama di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Salah satunya saat bertemu warga di kawasan Jakarta Utara. Yang dikelola itu adalah tata lingkungannya, lalu sanitasinya dibuat baik, dan ini bisa dikerjakan di berbagai tempat padat di dunia. Mau pindah kemana? Soalnya di sini pada nggak punya tempat. Ini waktu itu dibilang bukan bongkaran loh, itu hanya operasi saja. Ya udah dibiarin aja. Nggak taunya besok-besoknya dibongkar, kita belum siap apa-apa. Gimana perasaanmu? Rakyat memilih kamu kemarin kecewa berat. Saat penggusuran dilakukan pemerintah kota Jakarta Utara dengan mengajak polisi, bentrok tak terhindarkan. Warga bertahan untuk membela tempatnya agar tak digusur berhadapan dengan ribuan aparat. Tapi kita ini seakan-akan kalau ada yang itu bersihkan saja, pindahkan saja. Warga miskin itu seperti hama yang harus diusir, bukan. Kalau kata-kata, aduh tahu nggak ada lawannya. Imut sekali.